Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi satu arah. Sebelumnya, apa itu replikasi? Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan pendistribusian data pada suatu database dari satu device ke device lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Sehingga, replikasi satu arah adalah replikasi yang terjadi hanya satu arah saja. Misalnya, hanya dari database server A ke database server B, atau dari database server master ke database server slave. Nah, untuk bahan yang diperlukan dalam replikasi satu arah ini, kita harus menyiapkan dua device. Di sini, saya menggunakan Windows 10 sebagai server masternya, dan Windows 7 yang digunakan pada VirtualBox sebagai server slave-nya. Jadi, pertama kita harus mendownload VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kemudian, kita download XAMPP di kedua device tersebut. Untuk langkah pertama, kita harus matikan Windows Firewall-nya. Di bagian Change Notification Settings, kita turn off. Kemudian, kita buka file my atau my.ini di directory C, kemudian sam, mysql, bin, ketemulah file my atau my.ini. Kita buka. Nah, di bawah mysqld ini, kita tambahkan sintaks berikut. Di sini, ingat server ID-nya sama dengan 1. Kita save. Kemudian, kita buka command prompt. Nah, langsung saja kita cek IP address-nya dengan cara ketik ipconfig. Nah, di sini IP address yang terlihat yaitu 192.168.43.102. Bisa kita catat terlebih dahulu. Di sini sudah saya catat 192.168.43.102. Kemudian kita masuk ke directory SAM-nya. Saya lupa untuk hidupkan SAM-nya. Kita ulangi. Sudah masuk. Lalu kita buat user untuk database-nya. Nah, jadi di sini perintah grant replication slave on ini kita membuat user dengan nama replikasi dan juga passwordnya replikasi. Selanjutnya kita flush privilege. Kemudian kita show master status. Nah, muncul informasi file dan position. Kita catat filenya mysql bin 7, positionnya 659. Kita catat supaya tidak lupa.
Kemudian kita buka server slave-nya. Sama seperti yang tadi, kita harus matikan dulu firewall-nya. Check notification setting. Kemudian kita buka file my-nya atau my.ini. Di sini kita cukup tambahkan server ID sama dengan 2. Untuk tadi di server master itu server ID-nya sama dengan 1. Untuk di server slave ini namanya harus beda, jadi server ID sama dengan 2. Kita save. Selanjutnya kita hidupkan XM-nya, MySQL. Kita buka command prompt-nya. Di sini kita cek lagi IP address-nya berapa dengan cara ketik ipconfig. Nah, IPv4 address ini adalah IP address-nya. Kita catat 10.0.2.15. Sudah. Lalu kita masuk ke directory SAM-nya. Lalu kita stop slave sebelumnya. Jika kita sudah pernah membuat slave, itu dengan cara stop slave. Sebenarnya sama saja huruf besar maupun huruf kecil, tapi lebih rapi saya menggunakan huruf besar. Oke, sudah berhasil. Lalu kita hubungkan server slave dengan server master dengan cara change master to master host sama dengan kita masukkan IP address dari server master yang tadi 192.168 192.168.43 102, kemudian master usernya replikasi, kemudian master passwordnya sama replikasi juga, kemudian master log file. Master log file ini didapatkan dari data ini, MySQL bin kemudian master log post. Ini adalah posisinya. Itu tadi 659. Sudah berhasil. Lalu kita start slave. Kita show slave status.
untuk huruf G di sini itu harus huruf besar. Sepertinya ada error. Master dan slave itu dikatakan mempunyai server ID yang sama. Berarti kita langsung set saja server ID di server slave ini dengan cara set global server ID sama dengan 2. Oke, berhasil. Kita stop slave dahulu. Kemudian kita start slave lagi. Berhasil, kita show kembali. Show slave status. Nah, sudah tidak ada error. Jika slave IO state-nya itu waiting for master to send event, itu berarti slave-nya sudah terhubung dengan master. Langsung kita coba buat database di server master. Create database db minimarket. DB minimarket berhasil. Use DB. Kita gunakan database minimarketnya. Lalu kita cek di server slave apakah sudah tersambung. Dan kita cek dengan cara show databases. Nah, DB minimarket ini sudah ada di server slave. Jadi, server slave dengan server master itu sudah terhubung. Lalu kita coba buat tabel di database minimarket. Create tabel tb pegawai, ID pegawai dengan tipe data integer, kemudian nama pegawai, tipe data varchar, panjang datanya 50. Kita masukkan nilai untuk tabel tersebut. Insert into tb pegawai values 1 untuk ID dan namanya Tata. Sudah berhasil, kita select semua datanya. Oke, sudah ada ID pegawai 1 dengan nama pegawai Tata. Kemudian kita cek di server slave apakah terlihat datanya. Select from. Sebelumnya kita gunakan dulu database-nya. Kemudian kita select
from TB pegawai. Nah, sudah terlihat bahwa ID pegawai 1 dengan nama pegawai Tata ini juga terlihat di server slave-nya. Kemudian bagaimana jika kita menginputkan data pada server slave, apakah terlihat juga pada server master? Kita coba insert into TB pegawai values ID-nya 2 dengan nama pegawai Novera. Select from TB pegawai. Nah, di sini sudah kita tambahkan datanya, jadi ada 2 pegawai. Kita cek di server master apakah data tersebut terlihat di sini. Select from TB pegawai. Nah, pada server master itu datanya masih 1, yaitu nama pegawai Tata. Ini dikarenakan kita masih menggunakan replikasi satu arah, yaitu dari master ke slave. Jika ingin datanya terlihat pada server master dan juga sebaliknya, itu kita harus menggunakan replikasi dua arah, yaitu master to master. Sekian video kali ini, semoga kalian dapat mengerti. Terima kasih.